Al-Bayadir Education. Udah bisa mulai? Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa memulai dars kita, kajian kita di dalam kitab Faisalut Tafriqah. Terlebih dahulu mungkin saya ingin menjelaskan secara sekilas kenapa dipilih kitab ini dan secara sekilas bagaimana fikroh yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Faisalut Tafriqah. Al-Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang pakar ilmu kalam atau pakar teolog Islam gitu ya, atau mutakallim. Kemudian beliau juga dikenal sebagai pakar filsafat juga, dan dikenal juga sebagai pakar fikih dan hukum fikih juga. Bahkan di madhab Syafi'i, beliau adalah orang yang termasuk ulama yang memiliki peran besar di dalam menyampaikan pendapat-pendapat madhab di dalam madhab Syafi'i yang kemudian sampai kepada kita sampai sekarang gitu ya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali beliau lahir sekitar abad 5 ya. Kemudian wafat di abad ke-6 gitu ya. Di kota Tus ya namanya ya, kota Tus di Iran. Ya. Memang sejak dari dulu itu orang Iran itu terkenal cerdas gitu ya. Bahkan sampai sekarang orang Iran itu terkenal cerdas. Kita nggak perlu menggunakan pandangan fanatik ya. Kita objektif ini. Orang Iran itu, orang Persia itu memang terkenal cerdas. Gitu ya. Makanya kalau kawan-kawan lihat perkembangan keilmuan di Iran sekarang, sekalipun madhab yang menguasai sekarang adalah Syiah, akan tetapi perkembangan ilmu akliyat, filsafat, dan seterusnya di sana masih tetap luar biasa. Dan bahkan Iran itu termasuk, kalau tidak salah itu termasuk dikategorikan sebagai negara peringkat atas ya di Asia yang memiliki IQ terbaik ya di Asia gitu ya. Artinya menunjukkan orang-orang Persia itu bukan orang-orang yang ya orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa ya. Nah, salah satunya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini bukan Arabi, beliau Ajami. Beliau Ajami, lahir di Iran ya di kota Tus. Kemudian beliau lebih dikenal sebagai Al-Imam Al-Ghazali. Kunyahnya Oke. Kunyah aslinya sebenarnya adalah Abu Hamid. Ya. Suaranya emang ada kerseknya. Ya. Kunyahnya Oke. Kunyah daripada Al-Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid, ya. Abu Hamid. Kemudian namanya adalah Muhammad ibn Muhammad. Jadi nama beliau dengan nama orang tuanya itu sama gitu ya. Oh, ini ya. Boleh. Oke, syukur. Tamam. Jadi nama beliau dengan nama orang tuanya itu sama-sama nama Muhammad gitu ya. Muhammad ibn Muhammad. Kemudian kunyahnya Abu Hamid.
dan lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Boleh dibaca Al-Ghazali, boleh dibaca Al-Ghazali. Boleh ditasydid Az-zai, boleh dengan ditakhfif Az-zai, ya. Kalau disebut sebagai Al-Ghazali berarti nisbah kepada tempat lahirnya, Al-Ghazalah. Ya, kalau disebut sebagai Al-Ghazali tanpa tasydid itu disandarkan atau dinisbahkan kepada tempat lahirnya, yaitu daerah Al-Ghazalah di Tus. Sedangkan kalau disebut sebagai Al-Ghazali itu nisbah kepada pekerjaan daripada bapaknya yang merupakan pemintal, ya, benang, ya, atau pemintal kain yang terbuat dari domba kalau tidak salah gitu ya. Ya, ala kulli hal, fa'al di dalam sighat fa'al itu sering dipakai untuk profesi gitu ya. Al-khayyat berarti kan maknanya adalah penjahit gitu ya. Al-ghazal itu pemintal kain yang berasal dari domba itu ya, dan seterusnya. Tamam. Itu sekilas tentang penamaan dan lahir daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ini merupakan ulama yang sangat produktif. Beliau mengarang banyak kitab dan memberikan warna luar biasa di dalam khazanah keilmuan Islam. Bahkan kalau kita membaca karangan-karangan Imam Ghazali itu tidak jarang, terkadang kita dibawa untuk mengikuti alur emosi beliau, mengikuti alur objektivitas beliau, kemudian mengikuti alur rasa beliau, kemudian mengikuti alur daripada cara berpikir beliau. Dan yang luar biasa daripada Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu tidak hanya menyajikan tulisan-tulisannya dalam karangannya, tidak sekedar bahasa teori, tapi juga menggunakan bahasa rasa. Itu luar biasa sekali. Bayangkan sekelas ulama bisa menjelaskan teori yang sangat rumit, yang sangat detail, dengan bahasa yang sangat indah, dengan metaforis yang luar biasa. Wah, itu sulit sekali. Saya tidak ingin membandingkan dengan ulama yang lain ya, tapi kalau kita misal bandingkan dengan Ibnu Rushd misalnya, karakter bahasa daripada Ibnu Rushd, walaupun Ibnu Rushd dengan Al-Imam Al-Ghazali itu sama-sama filsuf gitu ya, tapi karakter bahasa Ibnu Rushd itu lebih kering. Lebih kering karena uh, tidak menggunakan corak bahasa yang metaforanya sedikit gitu ya. Kemudian fokus ke teori gitu ya. Kemudian uslubnya uslub yang kaku gitu ya. Tapi kalau kita lihat karangan Al-Imam Al-Ghazali, per kata, per uslubnya, kita seperti di bawah sedang tenggelam di dalam cara berpikir beliau. Kita seperti dibawa untuk merasakan apa sih yang sedang beliau rasakan. Kemudian apa sih kegundahan yang sedang beliau yang sedang merasuki diri beliau gitu ya. Dan kita diajak untuk menjadi beliau gitu loh. Dan itu luar biasa sekali. Makanya saya sangat suka sekali dengan karangan-karangan Al-Imam Al-Ghazali, khususnya karangan-karangan beliau yang membahas tentang ilmu kalam. Karena beliau membahas ilmu kalam dengan bahasa yang lebih sederhana dan sangat indah. Itu luar biasa sekali gitu ya. Dan mungkin kalau ya mungkin saya di antara kawan-kawan mahasiswa yang termasuk banyak membaca karangan Imam Ghazali dan paham pemikiran beliau dari A sampai Z gitu ya. Ya kurang lebihnya mungkin ya. Tamam. Nah, Faisalut Tafriqah ini merupakan salah satu karangan Al-Imam Al-Ghazali yang membahas persoalan akidah. Tidak secara teori formal, tapi secara penerapan. Faisalut Tafriqah adalah kitab yang membahas soal permasalahan akidah, tidak secara teori formal, tapi secara penerapan. Karena di dalam Faisalut Tafriqah, itu semangat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah semangat ekumenisme internal. Apa itu ekumenisme? Ekumenisme itu semangat untuk merangkul perbedaan, toleransi, gitu ya. Makanya saya suka sekali dengan kitab ini karena kitab ini senafas dengan cita-cita Al-Azhar untuk merangkul perbedaan, gitu kan ya, untuk tidak mudah mengkafirkan, untuk tidak mudah menghakimi orang, gitu ya, untuk berpikir objektif, gitu ya, tidak menggunakan perasaan dan seterusnya. Ini sesuai banget dengan nafas Al-Azhar. Makanya saya bawakan kitab ini, dan yang lebih membuat saya semangat untuk membacakan kitab ini adalah karena kitab ini jarang dibacakan. Bahkan ketika saya tanya di maktabah, kitab ini nggak ada stoknya karena jarang dikaji, karena terlalu rumit gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Maka saya katakan, wah ini kitab ini harusnya disampaikan ini
Karena kitab ini adalah salah satu karangan Imam Ghazali yang senafas dengan cita-cita Al-Azhar. Makanya saya sampaikan ke maktabah, nggak apa-apa lah cetak sebisanya, secukupnya untuk kawan-kawan yang akan ngaji gitu. Karena ini penting banget kitab ini untuk dibaca. Gitu. Kalau kita tarik ulur urutan dari karangan Al-Imam Al-Ghazali, Faisalut Tafriqah itu dikarang setelah kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Faisalut Tafriqah dikarang setelah kitab Ihya Ulumuddin. Oke. Kemudian setelah Faisal nanti baru beliau mengarang kitab Munkid Minad Dolal. Al-Munkid Minad Dolal. Jadi urutannya itu kitabnya banyak ya karangan Imam Ghazali itu ya. Cuma kalau kita urutkan dari yang terdekat itu sebelum kitab ini adalah Ihya Ulumuddin, kemudian Faisalut Tafriqah, kemudian beliau mengarang kitab Al-Munkid Minad Dolal. Yang mana kitab Al-Munkid Minad Dolal itu merupakan kitab mini autobiografi beliau. Ya, karena menjelaskan tentang perjalanan beliau di dalam keilmuan gitu ya, mulai dari beliau yang dulunya semangat belajar ilmu kalam, ilmu akliyat gitu ya, sampai mudah senang berdebat gitu ya, senang menyalahkan orang. Kemudian sampai pada titik beliau itu merasa semua ilmu yang saya pelajari nggak ada gunanya gitu. Itu di Al-Munkid Minad Dolal. Bahkan di salah satu petikannya itu saya sampai dibuat menangis ya, karena di sana Imam Ghazali itu merasa ketika beliau mempelajari nahwu, sorof, mantik, balaghah, kemudian filsafat dan seterusnya, kan tujuan beliau apa? Mencari kebenaran kan? Itu saja kan mencari kebenaran kan? Tapi ternyata di akhir hayatnya beliau merasa semua ilmu ini ternyata nggak ada gunanya bagi saya. Nggak mengantarkan saya kepada kebenaran. Bahkan beliau ada di titik meragukan banyak hal, bahkan meragukan dirinya sendiri. Bahkan kalau di kitab Al-Munkid Minad Dolal, beliau menggambarkan apakah benar setiap yang saya lihat itu pasti suatu kebenaran. Padahal ketika saya melihat api yang dibakar di roda, kemudian roda itu diputar, ternyata api itu menjadi melingkar kan ya. Padahal sebenarnya bentuk apinya seperti apa? Satu titik doang kan, tapi menjadi melingkar bentuknya. Berarti apa yang saya lihat tidak sesuai dengan kenyataan dong. Bisa jadi apa yang saya lihat di dunia itu nggak ada yang benar. Makanya beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan an-nasuniyam. Manusia itu semuanya tertidur. Manusia ketika di dunia itu semuanya tertidur. Fa'idha matu intabahu. Ketika manusia itu sudah wafat, maka sejatinya dia baru akan tersadar kenyataan yang sebenarnya. Itu yang paling menggetarkan itu. Kemudian saya berpikir, berarti apa yang kita jalani di dunia bisa jadi mungkin ini cuma sandiwara yang tidak menunjukkan kita kepada kenyataan dan seterusnya. Itu perdebatan Imam Ghazali dengan dirinya sendiri dalam meragukan segala hal. Makanya kemudian beliau dikisahkan beliau uzlah ya, beliau uzlah di tempat yang sepi untuk beribadah selama sekitar 10 tahun. Cuma untuk ya Allah, ini saya udah belajar, semua ilmu saya sudah kuasai. Siapapun yang berdebat dengan saya nggak ada tuh yang bisa melawan saya tuh. Gitu ya. Itu ulama sezaman saya, takluk semua itu, tunduk semua dengan saya tuh. Tapi kok saya nggak menemukan kebenaran yang saya inginkan ya. Kan langsung kayak orang. Makanya beliau mengatakan, saya pernah sakit. Tapi sakit itu nggak ada penawarnya. Nggak ada obatnya. Itu, sakit itu tadi. Mencari kebenaran, tapi ternyata tidak menjumpai kebenaran. Makanya beliau uzlah. Kemudian ketika beliau uzlah, ternyata beliau menemukan kebenaran di masa-masa uzlah. Bukan dari teori ilmu, tapi langsung dari Allah. Beliau mengatakan apa? Walakin wajadtu al-haqqa binurin yakzifuhullahu fi qalbi. Tapi saya menemukan kebenaran dengan cahaya kebenaran yang Allah titipkan di dalam hati saya. Itu pecah semua itu. Klimaksnya dapat semua itu. Di kitab Al-Munkid Minad Dolal. Maka setelah itu beliau setelah uzlah, beliau menciptakan kitab paling fenomenal beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau ada orang menyimpulkan, buat apa belajar ilmu-ilmu teori? Nggak ada guna. Imam Ghazali aja ternyata yang membuat beliau menemukan kebenaran adalah kitab tasawuf gitu kan ya. Artinya berserah diri kepada Allah, membersihkan diri kan. Jangan gitu. Imam Ghazali itu bisa mendapatkan nur yakzifuhullah tadi setelah menghabiskan waktunya dalam ilmu-ilmu yang bersifat teori. Nah, kalau kita siapa?
menghabiskan umur kita untuk belajar saja tidak. Kemudian langsung mengatakan tasawuf cukup. La, wallahi la abadan. Bala gitu ya, bahkan bala gitu ya. Kala, bahkan kala saya katakan tidak mungkin ya. Artinya perlu melalui ilmu-ilmu teoritis. Awalnya saya pengen mengisi munkid, tapi wah, nanti kalau munkid langsung ke rasa nih, kita harus diisi dengan akal dulu ya, sedikit lah ya. Makanya saya dengan isi Faisalut Tafriqoh bainal Islami wazandakoh ya. Cara membedakan mana yang muslim, mana yang zindik. Zindik itu apa? Nanti akan dijelaskan. Ya, tidak seperti zindik yang kita kenal, nanti akan dijelaskan. Tamam. Itu sekilas tentang fikroh daripada Al-Imam Al-Ghazali. Tamam. Jujur saya kalau melihat megang kitab Imam Ghazali itu merinding gitu ya. Karena seperti membawa ruh. Seperti membawa semua ruh keilmuan, membawa semua ruh emosi kita ya di dalam memahami Islam. Karena kita seperti diajak untuk kita harus menjadi sosok umat Islam yang seutuhnya gitu loh. Jangan mudah menghakimi, jangan menyimpulkan sesuatu tanpa dasar ilmu dan seterusnya gitu ya. Makanya ketika dihadapkan dengan Faisal, nanti kita akan menjumpai di sana awal muncul kitab ini adalah bermula dari kegundahan muridnya yang sangat fanatik dengan beliau gitu ya. Ya. Kita mulai ya muqaddimah daripada Alkitab gitu ya. Qala al-musannifu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah taala istislaman li'izzati. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya memuji Allah yang Maha Luhur, istislaman li'izzatihi, dengan menyerahkan diri kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Wastitmaman li ni'matihi, dan dengan penyempurnaan atau meminta kesempurnaan daripada nikmatnya Allah. Wastighnaman li taufiqihi wa ma'unatihi, dan dengan meraih ya keberuntungan daripada taufiknya Allah dan pertolongan Allah. Wasti'saman, dan dengan menjaga min khidlanihi wa ma'siyatihi, dari kehinaan yang Allah berikan kepada kita dan kemaksiatan kepada Allah. Wastidararan li sawabihi rahmatihi, dan dengan memohon dengan sangat ya, wastidararan itu memohon dengan sangat li sawabihi rahmatihi, kepada limpahan rahmatnya Allah atau kepada rahmat Allah yang melimpah. Wa usolli, dan saya bersolawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, abdihi, hambanya Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, khairi khaliqihi, yang mana Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Khaliq bimakna makhluk gitu ya. Inqiyadan linubuwatihi, sebagai ketundukan kepada kenabian Allah. Wastijlalan, dan sebagai penghormatan, meminta kemuliaan atau meminta kehormatan li syafaatihi, dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Wa qadaan, dan menunaikan li haqqi risalatihi, kerisalahan Nabi Muhammad. Wasti'saman, dan apa tuh terjemahannya, berarti wasti'saman itu berarti menjaga diri biyumni nakibatihi, dengan senantiasa berpegang dengan kebenaran, kesucian Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa itrotih ya. Dan sholawat semoga tercurah kepada keluarganya, sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa berta'aluk ya, atau bergantung, ada keterkaitan dengan Nabi Muhammad. Amma ba'du. Fa inni ra'aituka ayyuhal akh ya, al-musyfiq as-sadiq was-sadiqul muta'assib. Sesungguhnya saya kok melihat kamu, wahai saudaraku ya, al-musyfiq, yang mana engkau adalah orang yang penyayang, was-sadiqul muta'assib, dan seorang teman yang sangat loyal, muta'assib, fanatik kepada diriku. Mugharas sadri ya,
kok kelihatannya sedang meluap-luap itu hatinya, ya. Kemudian muqassamal fikri, kelihatannya kok sedang bingung gitu ya. Kayak ada yang difikirkan, kayak ada beban yang mengganggu pikiran antum gitu ya. Lima qara'a sam'aka min ta'ni ta'ifatin, ya, disebabkan karena mungkin ada omongan-omongan, ya, qara'a akan memukul gitu ya. Omongan-omongan yang mengetuk pendengaran engkau, atau omongan-omongan yang tidak mengenakan di telingamu, minta nih berupa apa? Berupa nyinyiran dari sebagian kaum minal hasadati, yang mana mereka adalah kaum-kaum yang dipenuhi dengan rasa hasad, ya gitu ya. Hasadah itu jamak daripada hasid, seperti tolabah jamak daripada tolib, ya gitu ya. Ala ba'di kutubina, yang mana mereka adalah kaum-kaum yang hasad dengki kepada sebagian kitab-kitab al-musannafah, kitab-kitab karanganku yang dikarang menjelaskan asrori muamalatiddin, yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia muamalatiddin, ya, atau muamalatiddin di sini lebih kepada kitab-kitab akidah, ya. Tamam. Wazamihim, ya. Wazamihim anna fiha. Zamihim. Zamihim ini berarti atofnya kemana? Atofnya berarti minta nih wamin zamihim, gitu ya. Juga saya melihat engkau kok kayaknya orang yang sedang apa ya, merasa risih ya telinganya dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mereka, an-nafiha, yang mengatakan bahwasanya fiha, di dalam kutubina al-musannafah tadi, di dalam karangan-karangan kita, ma yukhalifu madhaba al-ashabil mutaqaddimin. Ternyata di dalam kitab-kitabku, katanya tuduhan mereka mengatakan di dalam kitab-kitabku ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ulama-ulama salaf, gitu ya. Wal masyayikhil mutakallimin, dan tidak sesuai dengan guru-guru kita yang terdahulu seperti Al-Imam Al-Juwaini, gitu kan ya. Karena Imam Ghazali kan pendahulunya adalah, guru-guru beliau adalah Imam Juwaini, kemudian Al-Imam Al-Baqillani, dan seterusnya. Wa annal udula, dan terlihat kamu juga merasa risih telinganya mendengar tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan annal udul, bahwasannya orang yang berpaling atau tidak sesuai dengan madhab Asy'ari, ya, walau fi qaidi shibrin, walau mungkin perbedaannya, ya, itu hanya satu apa? Shibr itu gini, jengkal, oke. Walaupun perbedaannya hanya satu jengkar, ya, katanya anggapan mereka, tuduhan mereka adalah kufrun. Wa mubayanatahu walau fi syai'in nazrin dolalun, dan tidak sesuai dengan madhab Imam Asy'ari walau dalam perkara yang sangat sedikit saja itu dikatakan dolal, wa khusrun, ya, ya berarti kesesatan, ya, dan penyesatan dan seterusnya, gitu ya. Ini berarti awal mula muncul kitab ini adalah ada murid, mungkin ya, murid Imam Ghazali, atau ya orang-orang yang suka dengan Imam Ghazali itu ngadu ke Imam Ghazali. Katanya, Imam Ghazali, ini loh, saya kok dengar orang-orang di luar sana kok pada menuduh antum. Katanya kitab antum sesat, ya, mengandung kesesatan, tidak sesuai dengan Imam Asy'ari. Yang mana engkau katanya mengatakan bermadhab Asy'ari, tapi nggak sesuai dengan Imam Asy'ari. Bahkan tidak jarang mereka mengatakan, karena engkau tidak sesuai dengan fikra Imam Asy'ari, maka engkau kafir, engkau sesat, dan seterusnya, gitu kan ya. Wah, ini mirip banget dengan zaman kita kan ya. Iya, mirip banget ini. Nggak sesuai dikit, sesat, kafir, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini senafas banget dengan zaman kita ini. Makanya penting banget kitab ini untuk menjadi apa? Untuk membimbing roh kita dalam bersikap, ya, tidak mudah menuduh dan seterusnya. Gitu ya. Maka kemudian apa? Fahawin, ya. Maka wahai saudaraku, hawin, slowkan saja, santuy, gitu ya. Santuy, santuy brother, oke, ya. Santuy brother, oke. Easy going, oke. Keep calm, oke, gitu ya. Seolah-olah gitu ya. Fahawin ayuhal musfik al muta'asim ala nafsik. Santai saja, wahai saudaraku yang penuh kasih sayang, sangat loyal dengan saya, ya. Ala nafsik, gitu ya. Al muta'asim ala nafsik, hawin ala nafsik, itu alanya ke hawin, ya, ta'aluknya. Maksudnya selaukan saja dirimu, gitu ya. Wala yadiku bihi sodruk, ya. Jangan sampai bihi, hinya itu ke za'am tadi. Jangan sampai tuduhan-tuduhan tadi, yadiku sodruk, menyebabkan dadamu itu sempit, gitu ya. Wafulla min gharbika qalilan, ya. Coba fulla, tumpulkan sedikitlah pisaumu itu. Maksudnya adalah
Udah, jangan mudah terpancing. Oke, santai dulu. Jangan mudah ditumpul, jangan mudah ditajamkan pisaunya. Kita santai dulu, slow, slow gitu ya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Wah, gila banget kan? Uslubnya ini gila, positif ya maksud saya. Oke, ini uslubnya itu indah banget gak sih? Indah banget itu uslubnya Imam Ghazali itu. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Itu indah banget itu. Ini jarang banget dijumpai ulama-ulama mutakallimin menggunakan bahasa-bahasa metamorfosa seperti ini. Gitu ya. Katanya bersabarlah, bersabar aja, udah nggak usah dengerin tuh omongan mereka. Wahjurhum, udah tinggalkan aja, nggak usah diurusin, santai saja. Kita mending mengurusi hal-hal yang penting saja daripada mengurusi orang-orang yang tidak jelas seperti itu. Oke ya. Kemudian wastahkir man la sadu wala dafu ya. Wastahkir, anggaplah hina gitu ya. Anggaplah hina. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya sudah, tinggalkanlah. Maksudnya kalau kita meninggalkan seseorang kan berarti nggak peduli dengan orang tersebut kan ya. Artinya seolah-olah menghinakan orang tersebut gitu ya. Udah, anggaplah hina man la yuhsad, orang yang tidak layak untuk didengkiin. Orang yang tidak layak untuk dibully, untuk dicela. Artinya gini, mereka itu orang-orang yang mengkritik saya, yang mengkafirkan saya, menyesatkan saya. Mereka itu orang yang tidak punya apa-apa untuk didengkiin. Kalau kenapa mereka dengki dengan saya? Karena saya punya sesuatu, gitu kan? Seolah-olah gitu ya Mas Jali. Kenapa mereka dengki dengan saya? Ya karena saya punya segalanya. Nahwi iya, sorfi iya, gitu. Seolah-olah mutakalim iya, gitu kan? Failasuf iya. Kurang apa coba saya? Wajar kalau mereka dengki dengan saya. Sedangkan mereka tuh orang yang nggak tinggalin aja. Mereka tuh orang yang didengkiin aja nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa. Gitu. Keren banget kan bahasanya kan? Itu sindirannya keras banget cuma dengan bahasa wastakir man layuk sadu walayuk dafu. Wah, keren banget loh. Nyindirnya itu tidak dengan nyinyir panjang lebar, tapi cuma dengan mengatakan wastakir man layuk sadu walayuk dafu. Kemudian wastaksir sama, ya berarti rendahkanlah gitu ya. Man bil kufri wad dolali la yufraku. Yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa tertuduh dengan kekafiran dan kesesatan. Kenapa? Ya karena mereka pendapatnya nggak akan diakui. Bagaimana akan dituduh sesat dan dituduh kafir. Gitu. Omongannya aja nggak didengar. Bagaimana akan dituduh kafir dan sesat. Gitu. Fa'ayyudain akmalu wa aqolu min sayyidil mursalin. Sekarang saya mau bertanya. Nabi Muhammad itu yang dikatakan sebagai dai yang paling mulia, dai terbaik sepanjang zaman saja, yang dikatakan akmal wa aqol, yang dikatakan dai paling sempurna dan paling berakal. Itu saja ya, waqad qalu innahu majnunun minal majanin. Dikatakan Nabi Muhammad yang paling berakal dan paling luar biasa seperti itu dikatakan, wah ini orang gila katanya. Itu Nabi Muhammad loh. Maka kalau sekelas Imam Ghazali dikafirkan, Imam Ghazali juga merasa santai saja. Imam Ghazali saja yang dikatakan akmal ya, kemudian akol saja dituduh sebagai majnun, itu ya. Wa ayyu kalamin ajallu wa asdaqu min kalami rabbil alamin. Sekarang Al-Qur'an saja ya yang dikatakan sebagai ajal wa asdaq. Katanya kalam yang paling benar ya kan? Itu saja waqad qalu innahu asatirul awwalin. Itu aja dikatakan katanya apa? Katanya dongengan para pendahulu, dongengan orang-orang lampau katanya. Itu Al-Qur'an loh yang dikatakan kalam paling benar gitu. Apalagi saya yang sekedar manusia biasa yang kalamnya itu kalam manusia biasa. Santai saja kalau di kalam saya dikritik, dicela, dibully dan seterusnya, biasa aja kayak gitu ya. Wa iyyaka antastagila bi khisamihim ya. Wa iyyaka itu berarti di sini sihot tahdir ya. Artinya iyyaka, hati-hati, jangan sampai kamu ikut-ikutan menyibukkan dirimu dengan meladeni mereka, dengan melawan mereka. Wa tatma'a fi ifhamihim, dan jangan sampai juga malah kamu makin senang untuk meladeni mereka, untuk berdebat dengan mereka. Fatatma'u fi ghairi matma, karena sesungguhnya kenikmatan yang engkau dapatkan ketika berdebat dengan mereka itu kenikmatan yang tidak layak dikatakan kenikmatan. Ya karena berdebat dengan orang yang tidak setara, gitu seolah-olah gitu. Mereka punya apa untuk diperdebatkan, gitu kan ya. Maka kalau kamu merasa enak berdebat dengan mereka, wah itu kamu salah itu. Itu nggak ada nikmatnya. Berdebat dengan orang bodoh itu ya sama saja sedang menghitobi kuda, gitu kan ya. Gitu ya. Mohon maaf, ini jangan bunyi ya.
Di sini jangan bunyi nih. Suara kudanya jangan dikeluarin, oke? Tolong, tolong. Jadi Hanif ini pakar suara kuda. Oke, tamam. Maka udahlah, itu tuh kesenangan yang tidak layak dikatakan kesenangan ya, karena meladeni orang yang tidak kapabel dalam bidang perdebatan. Fi ghairi muttasi ya, watadribu fi ghairi muttasi, itu seperti kamu sedang berjalan. Tadrib di sini maknanya berjalan, bukan memukul ya. Karena doroba ketika bertemu dengan fi itu menjadi memukul. Tapi kalau nggak ada huruf jar langsung ke maf'ulun bih, itu berarti memukul, ya gitu ya. Kalau doroba bertemu dengan lam itu memberikan contoh. Ya, kalau kan di imtihan kadang-kadang ada yang pakai idribli misalan, ya nggak? Nah, itu berarti maknanya kasihlah contoh. Tapi kalau doroba fi maknanya adalah berjalan. Karena sesungguhnya ketika kamu meladeni mereka, itu seperti kamu sedang watadriba ya, fi ghairi muttasa, ya, di jalan yang sempit. Gimana tuh? Kamu jalan yang sempit. Ya bisa jalan, tapi kan susah ya. Ya karena mereka nggak mau objektif, gitu loh. Amma sami'ta makil, tidakkah engkau mendengar perkataan ya atau syair yang berbunyi kullul adawati qattur taja imamatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan, kullul adawa, semua permusuhan qattur taja imatatuha itu mungkin bisa dipadamkan. Artinya punya kemungkinan untuk bisa ditaklukkan, bisa dipadamkan. Semua permusuhan itu bisa dihindari, bisa dihilangkan. Illa ada wataman ada kaan hasadin. Kecuali satu bentuk permusuhan nih yang nggak bisa dipadamkan. Itu apa? Permusuhan yang timbul dari orang yang dengki kepada kita. Maka kalau kita sudah menyadari, oh dia memusuhi saya, kenapa? Karena dengki, tinggalkan. Karena permusuhan itu tidak akan ada ujungnya. Kayak gitu, seolah-olah. Tapi kalau permusuhannya objektif, ya kadang-kadang saya juga sering tuh. Misal saya menjelaskan sesuatu, kemudian ada teman saya, kawan saya, teman diskusi saya nggak setuju. Oke, Ahlan, kita perdebatkan malam ini, oke? Kita bandingkan rujukan, kita sandingkan rujukan antum apa, rujukan saya apa, kita cari kebenaran, oke? Yang kalah harus mengakui kekalahan. Aman, kalau saya kalah, rujukan saya lemah, ya sudah, saya akan mengatakan, oh ya, antum benar. Beres kan? Ada ujungnya. Tapi kalau permusuhan dengan orang yang hasad, kita sekalipun benar, mereka akan, enggak kok, ya pokoknya kamu salah. Gitu kan ya. Gitu nggak, Banat? Gitu nggak? Nggak mirip ya? Kalau Banat kan gitu ya. Kadang-kadang Banat gitu kalau udah kepepet ya. Kalau nggak ada argumen, ya pokoknya kamu salah. Gitu. Kenapa saya salah? Ya pokoknya kamu salah. Seolah-olah pokoknya itu dalil. Ya, coba dibuat kias, coba gimana tuh? Coba pertanyaan saya, coba pokoknya dibuat kias. Salah adalah pokoknya. Pokoknya adalah ini kan nggak bisa. Natijanya ini adalah pokoknya kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Tolong Banat ya. Kalau ditanya kenapa, jawablah dengan argumen, bukan dengan pokoknya. Tolong ya. Tuh. Ya maka saya menganjurkan kawan-kawan Banat untuk belajar ilmu akliyat ya. Ya walaupun fitrahnya memang Banat itu dominan perasaan, betul nggak? Betul. Tapi kalau kawan-kawan itu dibekali dengan ilmu akliyat, nanti tidak mudah segala sesuatu mengikuti perasaan. Tapi belajar untuk objektif itu ya. Kalau Banin mah mudah, Banin dikasih mantik sedikit nanti bisa diterapkan. Kalau Banat udah diajari mantik nih, tetap kaidah yang berlaku adalah pokoknya. Enggak, ini jarang ya, maksudnya beberapa kejadiannya. Insya Allah kawan-kawan yang hadir enggak, insya Allah khusnudon saya. Oke, okay. Walau kana fihi, andai saja di dalam permusuhan, hi-nya ke apa? Khisom tadi ya, permusuhan tadi. Andai saja di dalam permusuhan itu ada matma, ya, ada kegunaan, gitu ya. Li ahadin minan nas, ya, ada kegunaan bagi masyarakat, bagi orang. Lama tulia ala ajallihim rutbatan ayatul yaksi, ya. Maka tidak mungkin dibacakan kepada orang-orang yang pembesar-pembesar daripada waktu itu, berarti kaum Quraisy ya, rutbatan ayatul yaksi, yaitu ayat-ayat yang berisikan tentang ayat-ayat keputusasaan. Ya, siapa orang pembesar, orang paling besar di dalam bangsa Quraisy? Ya Nabi Muhammad. Artinya gini, kalaulah di dalam permusuhan yang tadi itu An-Hasadin itu ada kegunaan bagi masyarakat, maka tidak mungkin dibacakan adanya ayatul yaksi kepada Nabi Muhammad. Au ma sami'ta, yaitu yang berbunyi apa?
yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard, ya, an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Apa itu? Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Wahai Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, andai saja kabura 'alaika, andai saja berpalingnya orang kafir, i'raduhum, berpalingnya orang kafir itu kabura 'alaika, membuat hatimu merasa berat, oke. Fa inistata'ta, ya. Dan kalau memang engkau bisa antabtaghiya nafaqan fil ardi, andai kalau memang engkau bisa mencari nafakon, terowongan fil ardi, berarti terowongan fil ardi berarti bunker itu ya, atau apa kalau di Gaza itu ya, terowongan itu ya, terowongan itu ya. Ya kalau memang kamu juga mampu mencari terowongan bunker di dalam tanah, ausulaman fisama, atau kamu bisa mencari tangga ke langit gitu ya, fata'tiyahum biayah, ya pasti mereka pasti engkau akan bisa mendatangkan ayat ya untuk mereka orang-orang kafir. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Dan andai saja Allah berkenan, Allah pasti akan membuat orang kafir itu dalam petunjuknya semuanya, menjadi muslim semuanya. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah engkau menjadi orang atau menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya gini, wahai Nabi Muhammad, engkau dalam berdakwah itu jangan terlalu ambisius, harus bisa semua orang yang saya dakwai harus ikut dengan saya. Jangan seperti itu, wahai Nabi Muhammad. Tidak semua orang yang engkau ajak bicara itu akan selalu mendengarkanmu. Terkadang engkau akan diuji. Dengan apa? Dengan tidak patuhnya orang-orang yang engkau dakwai. Ya gitu ya. Ya andai saja mungkin engkau bisa buat terowongan tuh ke bumi tuh. Sulam, tangga ke langit. Itu pun tidak menjamin lantas mereka akan tunduk kepadamu. Seolah-olah gitu. Ya. Dan kalaulah Allah berkenan, Allah mampu tanpa engkau membuat sulam, tanpa engkau membuat nafak, Allah bisa membuat semua orang yang engkau dakwai menjadi Islam. Bisa itu. Tapi kan Allah tidak berkenan. Jadi tugas engkau hanya ikhtiar berdakwah kepada mereka. Tidak wajib lantas yang didakwai itu menurut perkataan engkau semuanya. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang bodoh, yang selalu selalu mengharuskan ucapannya, argumennya ini diterima oleh orang lain. Mohon maafnya, kita sering menjumpai para politikus di televisi itu. Itu debat apa itu? Mohon maaf itu debat kusir itu ya. Masa debat kok harus nggak mau mengalah gitu ya? Seolah-olah argumennya harus selalu diiyakan. Udah jelas-jelas argumennya lemah, gitu ya. Maka janganlah seperti mereka itu yang dikatakan dalam ayat Al-Quran, fala takunanna minal jahilin. Bukan saya yang ngomong ya. Ini Al-Quran sedang mengisyaratkan ke sana, oke ya. Jadi tolonglah ya, kalau yang nanti jadi politikus objektif ya. Kalau nggak mau objektif, nggak usah jadi politikus. Seolah-olah gitu ya. Enggak ya, tapi nggak tahu kejadian kenyataannya seperti apa. Tenang. Kemudian wa qaulahu, begitu pula tidaklah engkau mendengar ayat yang berbunyi walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Ya, walau fatahna alaihim, ya, andai saja kami, maksudnya Allah, membukakan kepada himnya ke orang-orang kafir baban, salah satu pintu daripada langit, ya, fadhallu, maka mereka pasti akan ya'rujun, pasti akan naik untuk menuju ke pintu tersebut kan ya. Laqalu, dan mereka pasti akan mengatakan innama sukirat absaruna. Oh iya, mohon maaf, kemarin saya ketipu, ya, mata saya itu ketipu, mohon maaf gitu ya. Bal nahnu qaumun mashhurun. Dan mereka juga pasti akan mengatakan, oh iya, kita sesungguhnya adalah kaum-kaum yang terkena sihir, gitu ya. Artinya gini, orang kafir, ya, mereka itu nggak ngikut engkau, wahai Nabi Muhammad, bukan karena engkau tidak mendatangkan kebenaran, tapi murni karena mereka itu hasad kepada engkau. Coba, andaikan saja nih, kita, Allah ini membuat suatu pintu menuju langit tuh, dan mereka melihat tuh, di langit ada apa saja, gitu ya. Surga isinya apa, neraka isinya apa. Mereka pasti akan mengatakan juga, akan bisa ngeyel juga. Ngeyelnya dengan mengatakan apa? Laqalu innama sukirat absaruna. Ini mata saya kayaknya lagi kena sihir nih, gitu ya. Wa nahnu bal nahnu qaumun
Mas Hurut, ya kayak saya lagi kena sihir nih. Ini nggak mungkin seperti ini nih. Ini saya lagi dihipnotis aja nih kayak ini. Udah, angel emang. Sulit emang orang-orang gitu ya. Sulit. Itu bukan karena mereka nggak mau menerima kebenaran ya. Tapi murni mereka itu hasad. Udah, tinggalkan yang seperti itu. Wa qaulahu, tidaklah engkau juga mendengar firman Allah. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirdasin falamasuhu bi aydihim laqalat Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirdasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ya, andai saja kita Allah menurunkan kepada engkau suatu kitab ya, fi qirtas langsung dalam berbentuk kertas ya gitu ya. Falamasuhu, maka orang kafir nanti akan menyentuh kitab itu dengan tangan mereka. Laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Menyentuh kemudian, wah ini sihir ini, nggak mungkin beneran dari Allah ini, gitu. Udah susah, nggak usah diurusin dah. Orang-orang gitu murni dari hasad itu ya. Wa qaulahu, dan tidakkah engkau mendengar firman yang berbunyi, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna Allah aktsarahum yajhalun. Tamam. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Dan andai saja nih kita menurunkan kepada orang kafir itu ya, para malaikat. Kemudian wa kallamahum al-mauta. Kemudian kita bangkitkan tuh orang yang sudah wafat itu, kemudian kallamahum. Udah, orang yang sudah wafat itu biar ngobrol sama orang-orang kafir tuh, ngasih tahu tuh yang sebenarnya terjadi di alam kubur, gitu ya. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulan, ya. Kemudian kita coba itu menampilkan kepada mereka orang-orang kafir kulla syai', segala sesuatu kubulan di depan mata mereka gitu ya. Kubulannya berarti ya di depan langsung gitu ya. Maka nuliumin, maka mereka tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkenan membuat mereka beriman. Walakinna aktsarahum yajhalun. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui untuk mengikuti kebenaran yang seperti tadi disebutkan gitu ya. Tamam, ini ayat-ayat luar biasa ini. Ini sedang mengajarkan kita di dalam mencari kebenaran. Ya, di dalam mencari kebenaran perlu adanya keikhlasan. Ya. Dalam mencari kebenaran itu perlu adanya keikhlasan. Karena keikhlasan itu menjadi pondasi dalam mendapatkan kebenaran. Kok bisa keikhlasan menjadi pondasi? Karena kita tidak mungkin mendapatkan kebenaran kalau kita pernah mengalami kesalahan, ya enggak? Dan orang yang murni mencari kebenaran, dia akan mengatakan ketika salah, ya saya salah. Dan orang tidak mungkin berani mengatakan salah kalau tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Maka kunci mencari kebenaran, biar mendapatkan kebenaran adalah ikhlas, gitu ya. Ikhlas. Santai saja. Kalau ada orang membuli kita, wah susah nggak bisa tuh jelasin tuh, nggak paham itu ustaznya. Santai saja. Kalau mau ngobrol, ayo ngobrol di kafe ya. Enak nih kayaknya. Ya, biar tahu nih kemampuan yang antum kritik itu seperti apa, kayak gitu kan. Santai saja. Tapi kalau memang kita belum bisa, ya udah akui saja. Ya gitu kan ya, beres. Hidup itu tenang saja. Ibadah ya ibadah, gitu kan. Sama orang husnudzon, itu kan. Kemudian bermuamalah dengan orang ya jangan jangan cari masalah, gitu ya. Bermuamalahlah dengan baik. Kalau ada kebaikan dari orang diambil. Kalau ada keburukan bodoh amat. Kalau ada keburukan dari orang bodoh amat, ya gitu ya. Kalau ada orang mengkritik, selagi itu baik, dengarkan, perbaiki. Tapi kalau kritikannya nggak sesuai dengan kenyataan, coba minta, yang antum kritik di bagian mana ya? Kok saya belum paham? Boleh nggak kita ngobrol bareng, ngopi bareng yuk? Kita cari solusi yuk, kayak gitu. Jelaskan. Tapi kalau ternyata yang mengkritik jelas-jelas kritikan itu muncul karena hasad, tinggalkan. Nggak usah diurusin. Oke ya? Beres ya? Tamam. Dan ini ternyata penyakit hasad itu nggak cuma menimpa manusia pada umumnya, tapi juga menimpa para ulama. Ya. Makanya dikatakan hasad itu di dalam Nasoih Diniyah kalau nggak salah, hasad itu merupakan rajanya penyakit hati itu hasad. Ya, makanya ketika ada orang kok sudah berilmu, orang alim, itu ya penyakit hatinya bukan penyakit hati yang remeh, bukan, tapi dikasihnya penyakit hati apa? Rajanya, hasad itu langsung. Makanya nggak usah heran ketika kita menjumpai
kok ini para ulama saling menyalahkan, kok ini para ulama saling menyudutkan sana sini. Gak usah heran. Karena memang itu penyakit yang Allah takdirkan, Allah kasih kepada para ulama. Kenapa dikasih ke ulama? Kenapa nggak ke orang awam? Ya karena hasad itu adalah penyakit hati paling besar. Sumbernya semua penyakit hati. Maka ketika ulama itu kan berarti orang yang paling memiliki banyak ilmu kan? Maka mereka layak untuk mendapatkan beban yang paling besar itu juga. Ya, maka nggak usah heran, kita sebagai umat yang mengikuti para ulama cukup melihat sesuatu secara objektif saja. Ya, insya Allah kita berhusnudon, para ulama pun ya, insya Allah juga menggunakan ilmunya dengan baik. Ya, kalaupun ada yang memiliki hasad, kita tidak peduli dan tidak mau tahu, dan kita hanya bisa berhusnudon. Insya Allah mereka juga orang-orang yang mencari kebaikan di dalam setiap perdebatannya dan seterusnya, gitu ya. Kemudian wa'lam, wa'lam, dan ketahuilah wahai engkau, ya, al-akh asyakik tadi yang al-muta'asib, anna haqiqatal kufri, sesungguhnya hakikat kekufuran dan hakikat daripada keimanan, wahaddahuma, dan definisi daripada iman dan kafir, wal haqqi wad dolal, dan hakikat daripada kebenaran dan kesesatan, wasirrohuma, dan rahasia daripada kebenaran dan kesesatan, la yatajalla lil qulubil mudannasah. Ya, sesungguhnya definisi kafir, hakikat kafir, kesesatan, kebenaran dan seterusnya itu tidak akan yatajalla, tidak akan tersingkap, ya, tidak akan tersingkap di dalam hati-hati yang mudannasah, yang terkotori, yang kotor, bitolabilja, dengan tolabulja, dengan ambisi kekuasaan, pangkat, kemudian ambisi mendapatkan harta, kemudian ambisi untuk ya, kemudian wahubihimah, dan ambisi untuk mencintai pangkat dan harta. Karena sejatinya, kenapa? Ya menurut Imam Ghazali, kenapa itu ulama yang mereka yang mengatakan ulama hasut kepada saya? Kenapa tuh? Coba, kenapa mereka hasut kepada saya? Tidak lain tidak bukan ya, tujuannya untuk mengumpulkan umat kan ya, memperbanyak umat, mendoktrin umat. Kamu jangan ikuti dia, dia sesat, ikuti saya aja, gitu kan ya. Nah, ketika umatnya banyak, kan malnya juga banyak tuh. Jabatan juga semakin mungkin didapatkan, gitu kan ya. Kata Imam Ghazali gitu. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Ghazali. Bal innama yankashifu dzalika. Akan tetapi hakikat kekufuran, keimanan, kebenaran, kesesatan itu baru akan tersingkap likulubin tahurat, ya. Itu hanya pada hati yang bersih, an audorid dunya, dari kotoran-kotoran dunia awalan terlebih dahulu. Summa sukilat males. Summa sukilat birriyadah, dan akan tersingkap pada hati yang sukilat, ya, maksudnya dihiasi dengan riyadah, dengan apa? Latihan rohani. Riyadah itu latihan rohani. Al-balighah, yang sungguh-sungguh, ya. Sanian, yang kedua. Oh, berarti caranya gimana nih? Biar mendapatkan pengetahuan apa itu hakikat kufur, iman, hakikat kebenaran, dan kesesatan. Pertama, membersihkan diri dari kotoran-kotoran dunia. Ambisi dunianya dihilangin dulu tuh. Ambisinya dihilangin dulu. Masuk kilat. Kemudian dilatih hatinya untuk apa namanya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, latihan rohani itu. Ya. Itu yang kedua. Kemudian summa nuwirat bidzikri as-sofi. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan cahaya pada hati kita dengan zikir yang murni, gitu ya. Zikir yang murni, ikhlas karena Allah, gitu ya. Summa ghuddiyat bil fikri shaibi rabi'an. Kemudian yang keempat adalah hati ini dikasih makan, ya, atau disajikan dengan sajian al fikri shaib, dengan pikiran yang benar. Maksudnya dengan pikiran yang objektif, gitu ya. Tidak subjektif tapi dengan objektif. Kemudian summa zuyinat bimulazamati hududi syar'i. Kemudian yang kelima itu hati ini dihiasi dengan senantiasa mengikuti ketentuan Allah, hududi syar'i. Mengikuti perintah Allah, menghindari larangannya dan seterusnya. Hatta fadha 'alaihan nuru min mishkatin nubuwah, sehingga ketika semua tahapan ini dilalui, maka akan fadha. Fadha itu apa? Meluap, membuncah, gitu ya. Membuncah di dalam
hati tersebut, apa yang membuncah, yang meluap itu apa? An-nur, cahaya, min mishkatin nubuwah, ya, yang mana cahaya ini bersumber daripada mishkat. Mishkat itu apa? Ini apa tuh? Api zaman dahulu itu kan ditaruh ceruk, ya, ceruk ya. Ceruk nggak sih? Iya, lentera gitu ya, kayak gitu. Yang mana cahaya ini bersumber daripada lentera kenabian, gitu ya. Bahasanya indah banget, luar biasa ini ya. Nanti Mishkatin Nubuah itu akan dijelaskan secara detail di kitab beliau yang judulnya Mishkatul Anwar. Wah, itu luar biasa banget itu. Itu menjelaskan tentang uh, mencari kebaikan, mencari kebenaran itu gimana sih tahapannya. Panjang banget itu. Bagaimana cara membersihkan hati sehingga hati ini layak memancarkan cahaya seperti ceruk itu ya, lentera yang menutupi api, tapi apinya tetap terlihat bercahaya keluar gitu ya. Dan seterusnya itu ya. Itu di kitab Mishkatul Anwar ya. Wasorot ka'annaha mir'atun ya majluwah. Maka kemudian ketika sudah membuncah itu cahaya dari Mishkatun Nubuah, maka kemudian hati itu menjadi apa? Menjadi mir'atun majluwah, menjadi kaca ya, majluwah yang celing gitu ya. Celing, tahu nggak celing? Celing itu bersih banget tuh. Jadi seolah-olah kayak nggak ada kaca tuh. Nah gitu. Kinclong banget pokoknya. Itu majluwah. Wasoro misbahul imani fi zujajah. Ya. Dan kemudian hati ini ya, maka kemudian wasoro misbahul iman, maka kemudian misbah apa namanya, lampu keimanan fi zujajah ya, kolbihi musyrikol anwar ya, yang mana hati keimanan yang berada di tempatnya ini ya, yang berada di ceruknya ini, kemudian musyrikol anwar bisa menyampaikan cahayanya, bisa memancarkan cahayanya. Ya kadu zaituhu yudi. Ini kan uslub Al-Quran semua ya. Ya kadu zaituhu yudi. Walau lam tamsasu. Dan seterusnya kan ya. Ini indah banget bahasanya, itu luar biasa ya. Ini Imam Ghazali itu keren banget bahasanya. Ya kadu zaituhu yudi. Ya. Kemudian ketika sudah demikian, ya itu tadi zaitnya itu, minyak daripada misbahnya itu kan, kalau kita menggunakan api zaman dahulu kan pakai minyak tuh. Nah, minyaknya itu akan terus-menerus bisa menyinari walau lam tamsas hunar ya. Walaupun mungkin akan disentuh oleh api, cahaya itu akan terus bersinar gitu ya. Artinya ketika hati ini yang menjadi hati ini sudah terisi dengan cahaya, kemudian kita ibaratkan hati itu seperti ceruk, itu lenteranya, dan lenteranya bersih, maka sekalipun ada minyak ya, ya di dalamnya, minyaknya akan terus bersinar. Ya, ya, minyaknya akan terus bersinar. Walau lam tamsas hunar, walaupun tidak ada apinya, tapi akan tetap memberikan sinar, seolah-olah gitu. Ini tasbih yang luar biasa ya di sini ya. Istiarohnya itu luar biasa, dan itu dijelaskan detail di kitab Mishkatul Anwar. Itu isinya itu apa? Mishkatul Anwar menjelaskan ayat yang berbunyi walau lam tamsa sunnah dan seterusnya, uh, dari pendekatan balaghah. Luar biasa Imam Ghazali itu menjelaskan, ketika menjelaskan ilmu kalam seperti mutakalim, nggak ada tandingannya. Ketika menjelaskan balaghah seperti al-baligh gitu ya, pakar balaghah yang tidak ada tandingannya. Ketika menjelaskan usulul fiqh seperti usuli yang tidak ada tandingannya. Ini manusia apa sih Imam Ghazali itu? Makanya layak dikatakan hujjatul Islam. Karena pada zamannya Imam Ghazali itu adalah argumennya Islam. Bukan orang yang berargumen untuk membela Islam, tapi argumennya itu sendiri. Itu kan berarti mubalaghah juga di sana julukannya kan? Seolah-olah ketika ada orang yang ingin menyerang Islam, ketika sudah berhadapan dengan Imam Ghazali, kalah itu, mental itu. Nggak akan ada lawannya pokoknya. Nah, makanya kalau ada orang-orang sekarang kok mengkafirkan Imam Ghazali, menyalahkan Imam Ghazali, lah ente siapa? Ente siapa ya? Ente siapa? Mengkafirkan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu di zamannya dijuluki Hujatul Islam, bukan oleh ulama ahlu sunnah saja, tapi oleh ulama Syiah. Itu dinukil di beberapa riwayat oleh ulama-ulama lain. Ulama Syiah itu mengakui ya kecerdasan Imam Ghazali. Ya, makanya dikatakan Hujatul Islam. Loh, kok bisa ada ulama lahir di tahun 1900-an ya, kemudian mengkafirkan Imam Ghazali hanya karena Imam Ghazali mengatakan saya itu lemah dalam hadis. Hei Anda, Imam Ghazali itu orang yang hatinya udah bersih, nggak mungkin sombong beliau itu.
ketika Imam Ghazali mengatakan saya lemah dalam hadis, itu ketawaduan. Masa seorang hujatul Islam hadisnya lemah? Ngapain disebut hujatul Islam kalau hadisnya lemah? Itu ketawaduan. Terus setiap ulama yang tawadu dikatakan bodoh semua gitu. Nah, kalau gitu nggak ada ulama yang menerapkan konsep tawadu dong kalau gitu. Ya gitu. Ya saya kadang-kadang lihat tuh FYP tuh lewat gitu ya. Mohon maaf lah. Greget gitu ya. Tapi kalau mau ngeladeni juga nggak level nih gitu ya. Ya asik. Oke. Jadi tinggalkan saja. Itu cukup tertawa aja melihat komentar-komentar orang-orang gitu tuh. Alah, lah ini orang-orang gabut nih ada kerjaan ini ya. Allah gitu ya. Udahlah, nggak usah panjang-panjang ya. Wa anna tatajalla asrarul malakut liqaumin ilahuhum hawahum. Wah, luar biasa. Bagaimana mungkin rahasia-rahasia langit itu, rahasia-rahasia gaib itu akan tersingkap kepada kaum sekelompok orang yang mana ilahuhum Tuhan mereka adalah hawahum, hawa nafsu mereka. Tuhan mereka bukan Allah. Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Wa ma'buduhum salatinuhum. Dan sesembahan mereka bukan Allah, tapi sesembahan mereka adalah raja-rajanya mereka, sultan-sultannya mereka. Ini beliau mengatakan gini setelah Imam Ghazali itu sudah tidak lagi di pemerintahan ya. Artinya beliau itu di pandangan beliau itu jah itu apa sih? Udah kenyang saya itu jah itu. Apa itu? Jabatan rektor. Madrasah Nidhomiyah. Oh, itu saya rektornya dulu. Salah itu. Ini orang-orang yang kayak gini nih mereka belum dapat itu. Jadi nggak merasakan kalau mal itu nggak ada gunanya gitu. Mereka tuh masih ambisi gitu ya, mencari mencari mal gitu ya. Imam Ghazali itu di zamannya beliau itu penasehat Sultan Seljuk waktu itu. Penasehat. Bahkan ya seperti sekarang lah di Mesir gitu ya. Imam Ahmad At-Thayyib kan walaupun beliau bukan presiden tapi seolah-olah lebih tinggi daripada presiden. Mohon maaf ini. Seolah-olah kan? Seolah-olah gitu ya. Nah, di zamannya Imam Ghazali itu kata-katanya itu lebih tajam daripada Sultan. Sultan itu lebih tunduk kepada Imam Ghazali gitu ya. Dari masyarakat itu lebih tunduk kepada Imam Ghazali daripada kepada Sultan gitu. Jadi penasehat presiden pernah itu. Aman gitu ya. Rektor Madrasah Nidhomiyah, madrasah terbesar pada zamannya. Artinya kalau jadi rektor ya la wahida fi zaman. Tidak ada yang membandingkan, tidak ada pembanding di zamannya. Udah semua tuh Imam Ghazali. Makanya ketika beliau uzlah, beliau itu uzlahnya itu nggak setelah pensiun, beliau mengundurkan diri. Ya, karena tadi mencari kebenaran kok gak nemu-nemu, padahal beliau lagi menjadi rektor, menjadi panutan bagi banyak orang. Beliau merasa, ya Allah ini orang-orang pada mencari ilmu ke saya, pada ngaji dengan saya. Padahal saya sendiri otaknya itu sedang gundah gitu ya. Ini kok saya nggak mendapatkan kebenaran gitu ya. Kan makanya beliau memutuskan untuk uzlah karena merasa saya nggak layak ngajarin. Orang-orang kayak saya ini nggak layak ngajar. Karena belum mendapatkan kebenaran gitu ya. Nah, makanya beliau meninggalkan semua jabatan, meninggalkan semua rektor tadi, meninggalkan semua muridnya yang sudah ribuan gitu ya. Ya pada zamannya kan nanti banyak banget tuh. Ditinggalkan semuanya untuk apa? Uzlah mendekat diri kepada Allah selama 10 tahun. Kemudian setelah itu mengarang kitab Ihya, mengarang kitab Faisal. Berarti keadaan beliau ketika menyampaikan demikian, itu keadaan orang yang tidak lagi butuh jabatan. Keadaan orang yang tidak lagi butuh harta. Ya. Karena sudah menemukan kebenaran tadi. Makanya layak ketika beliau mengatakan demikian. Nah kalau kita nggak layak ngomong, wah itu Tuhan kamu itu hawa nafsu ya, gitu ya. Kamu sesembahan kamu adalah raja-raja kamu. Nggak layak kita ngomong gitu. Kenapa? Ya, karena kita sendiri juga masih butuh kan, butuh harta nggak sih? Butuh. Beda dengan Imam Ghazali gitu ya, seolah-olah gitu ya. Kemudian wakiblatuhum darohimuhum wadananiruhum gitu ya. Sindirannya pedas banget ini. Ya mereka itu orang-orang yang nggak layak mendapatkan atau tersingkap ya rahasia-rahasia langit ya karena kiblatnya mereka bukan Ka'bah. Kiblat mereka adalah dirham dan dinar katanya. Mantap banget ya. Wa syari'atuhum ru'unatuhum gitu ya. Dan syariat mereka itu bukan syariat Islam. Syariat mereka adalah tindakan kotor mereka. Ya, wa iradatuhum jahuhum wa syahawatuhum. Dan keinginan mereka, ambisi mereka adalah jabatan dan hawa nafsu. Wa ibadatuhum khidmatuhum aghniya'ahum. Dan ibadahnya mereka adalah berkhidmah kepada orang kaya, melayani orang kaya.
bukan berkhidmah kepada Allah, bukan gitu ya. Wa dzikruhum wasawisuhum. Zikirnya mereka itu bukan menyebut nama Allah, tapi zikirnya mereka adalah waswasatu syaitan katanya. Itu tadi bisikan-bisikan syaitan dalam hati. Wa fikruhum istinbatul hiyali ya. Dan pemikiran mereka adalah pemikiran yang apa? Pemikiran yang istinbatul hiyal, yang berasal daripada sifat manipulatif ya, atau sifat politis itu ya. Hiyal kan berarti hilah itu ya. Lima taqtadihi wallahu alam ya. Ini bacanya husma atau khisma ya. Khismatuhum ya. Nanti bisa dirujuk. Ya, lima taqtadihi karena syahwat mereka ini. Karena syahwat mereka yang menuntut mereka menjadikan sesembahan mereka bukan Allah. Gitu ya. Fahaulai min aina yatamayyazu lahum zulmatul kufri min diyail iman. Ya, maka orang-orang seperti ini nih, bagaimana mereka akan mengerti perbedaan antara kegelapan kekafiran dan cahaya keimanan. Sedangkan mereka tidak mencari kebenaran dari Tuhan, mereka mencari kebenaran dari syahwatnya mereka, kayak gitu. Abi ilhamin ilahiyin walam yufarrihu al-quluba an qaduratid dunya li qabuliha ya. Atau disebabkan karena ilham ya, ilham yang berasal dari Tuhan, walam yufarrihul qulub ya. Atau bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan bisa membedakan antara cahaya keimanan dan gelapnya kekafiran, walaupun mungkin dengan ilham yang berasal dari Allah, sedangkan wawunya wawu haliyah itu, sedangkan mereka belum mengosongkan hati mereka an qaduratid dunya, mengosongkan hati mereka dari kotoran-kotoran dunia, li qabuliha, agar bisa menerima tadi zulmatul kufri tadi, atau cahaya ya di dalam hati, agar bisa membedakan mana keimanan, mana kekafiran. Ambi kamalin ilmiyin ya, atau mungkin dengan kesempurnaan ilmu, sedangkan mereka bidoatuhum fil ilmi mas'alatu izalatin najasah bima izza'faron wa amsaluha. Sindirnya pedas banget ini. Ya, gimana mereka akan bisa membedakan hakikat keimanan dan kekafiran ya, sedangkan modal mereka itu cuma mengetahui bagaimana cara membersihkan najis dengan air za'faron. Artinya gini, ilmu ente masih dikit banget, kok mau mengkritik saya ya, seolah-olah Imam Ghazali itu kalau mau mengkritik saya minimal setara lah dengan saya gitu, seolah-olah gitu ya. Makanya ya gitu ya, ada salah satu sahabat saya juga ketika ngajar gitu ya, ngajar ilmu akliyatnya, sahabat saya cerdas sekali. Kemudian ketika menjelaskan sesuatu, ada yang mengkritik katanya, Ustaz, kok nggak ditulis jawaban tulis, kok nggak dijelaskan ini apa baganya seperti apa, kemudian didikte gitu ya. Maka ini kan marhalahnya dia menjelaskan, kitab yang saya ajarkan ini kitab mutawasid, bukan lagi kitab yang mengenalkan surah masalah, bukan. Ya. Artinya engkau itu mengkritik tidak pada tempatnya. Ketika masuk ke marhalah mutawasid, antum jangan berharap harus disuapin terus, enggak. Gitu. Dan yang kedua, antum itu nggak setara dengan saya, nggak layak untuk mengkritik saya. Ya, saya bilang ke dia, jangan gitu. Mereka tuh nggak paham soal standar mengkritik itu gimana. Mungkin agak pelan dikit gitu ya, mengingatkannya gitu. Ya kita sebagai orang yang tahu ya sadar dirilah. Ya silakan mengkritik, cuma mengkritik yang setara saja gitu ya. Yang setara dengan kita. Kalau kita berdiskusi dengan dia belum mampu, jangan mengkritik lah, gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi tidak layak untuk mengkritik. Mau mengkritik silahkan, cuma nanti jadi tertawaan orang doang, kritikan kalian ya, gitu ya, seolah-olah gitu ya. Ya gitu. Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali. Itu sindirannya gitu doang tuh, pedes emang. Hayhat. Maka kemudian Imam Ghazali mengatakan, hayhat, udah jauhilah. Hadal matlabu anfasu wa a'azu min an yudroka bil muna. Ya. Tujuan seperti ini nih, tujuan mengkafirkan, keinginan engkau ini untuk mengkafirkan, itu anfasu wa a'azu. Ya. Itu sesungguhnya lebih berharga daripada an yudroka bil muna. Au yunala bil huwaina. Itu lebih berharga, lebih mulia daripada didapat dengan muna. Muna itu apa? Muna itu ya harapan
ya, atau yunalu bil huwaina, atau didapat dengan belajar yang lambat, ya. Ya. Huwaina itu kan suwaya gitu ya, mirip suwaya gitu ya, lambat gitu ya. Maksudnya gini, udahlah jauhilah, jauhi. Karena gini, kalau kamu pengen mengkafirkan, untuk sampai derajat kamu layak mengkafirkan, itu eh, bagi kamu itu seperti hayalan. Kenapa? Ya karena kamu tuh nggak cerdas gitu. Seolah-olah gitu ya Ghazali itu. Kamu tuh sadar dirilah, kamu itu belajar aja lambat gitu ya. Ini mengkritik kepada, ini bantahan kepada orang yang mengkritik gitu ya. Seolah-olah ente ngkritik saya, ente aja belajarnya lambat, nggak pahaman, nggak cerdas kok, gitu ya. Min anyu muna, mau mengkritik saya minimal. Kalau mau mengkritik saya, ingin mengkafirkan saya silahkan, cuma cerdas dulu lah, gitu. Cerdas dulu lah, bisa mengetahui hal-hal yang detail dalam permasalahan ilmu. Silahkan kritik saya. Ah, pemahamannya aja lambat, mau mengkritik saya, seolah-olah gitu. Ya. Kemudian fastahil anta bisya'nik. Udah, kamu fokus aja dengan dirimu itu, yang lambat itu pikirannya itu, yang nggak cerdas itu. Fokus aja dengan dirimu. Wala tudayyi fihim baqiyata zamanik, ya. Udah, jangan habiskan waktumu wahai saudaraku, ya, fihim, di dalam mengurusi mereka kaum yang mengkritik itu, baqiyata zamanik, ya. Di sisa-sisa waktumu, gitu ya. Maka kemudian beliau mengatakan ayat fa'arid amman tawalla an dzikrina walau yurid illal hayatad dunya. Kemudian dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya, fa'arid. Ya, palingkanlah dirimu. Artinya nggak usah peduli dirimu. Aman tawalla, dengan orang yang berpaling an dzikrina, daripada berzikir kepada Allah. Walam yurid, dan tidak menginginkan illal hayata dunia, kecuali kehidupan dunia. Artinya tujuan mereka itu dunia. Dzalika mablaghuhum, ya. Yaitu tujuan dunia itu mablag, tujuan akhir mereka, minal ilmi, daripada ilmu mereka. Jadi mereka belajar siang malam jungkir balik gitu ya. Itu tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi mencari dunia gitu ya. Ini sindiran buat kita juga nggak sih? Iya, kita juga disindir sebenarnya. Kita itu jungkir balik belajar nahwu soroh, mantik, balaghah, ngaji ini juga, ini tujuannya apa sih? Mencari kebenaran atau mencari dunia? Wallahu alam, ya. Ya, kita belum sebersih Imam Ghazali, tapi semoga kita dibimbing untuk mendapatkan, ya, jiwa bersih seperti Imam Al-Ghazali gitu ya. Ya, kemudian dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka, ya, sesungguhnya Tuhanmu itu a'lamu, ya, lebih mengetahui bimam dhalla an sabilih, siapa yang sesat dari jalannya Allah, wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Allah itu yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya gini, udah nggak usah ngurusin mereka mau mengkafirkan, mau mengatakan apa, biarin, karena sesungguhnya yang tahu hakikat kafir dan tahu siapa yang mendapat petunjuk itu Allah, ya. Dan saya itu mencari ini semua juga karena mencari kebenaran, bukan mencari dunia, seolah-olah gitu ya. Tamam. Kemudian wal haqqu al-haqqu syir'atun lil jami'. Berikutnya, ini judul bukan dari Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali itu dalam Faisalnya, dalam kitab-kitabnya itu nggak ngasih judul. Beberapa gitu ya. Termasuk di sini nggak ada judulnya. Cuma ini judul berasal dari muhakkik, dari tahkikannya. Kemudian dikasih judul Al-Haqqu Syir'atun lil Jami. Ini boleh nih menjadi judul-judul. Misal kawan-kawan mau nulis tulisan di Facebook atau bagus nih judulnya. Yaitu kebenaran adalah jalan bagi semua orang. Tidak boleh dimonopoli oleh sebagian kelompok. Nggak boleh kita mengatakan kebenaran hanya milik madhab Asy'ari. Seolah-olah Imam Ghazali mengatakan gitu. Kebenaran, mohon maaf ya, kalau di Indonesia kan kebenaran hanya milik NU, nggak boleh. Kebenaran hanya milik Muhammadiyah, nggak boleh. Kebenaran hanya milik mereka, misal hanya milik yang mengikuti sunnah saja, gitu. Nggak boleh. Kebenaran itu jalan bagi semua orang, tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang. Oke, ya, itu al-haqqu syir'atun lil jami', gitu ya. Tamam. Fa amma anta in aradta an tanza'a hadhil hasikata an sodrik, ya. Engkau, wahai saudaraku, kalau engkau ingin mencabut, ya, hasikah itu kedengkian, ya. Tapi ini tidak ke saudara. Mukhatabnya saudaranya,
Tapi sebenarnya lebih kepada orang yang tadi hasud tadi, yang mengkritik Imam Ghazali. Nanti di Balaghah itu, nanti di sini apa ya, faidahnya itu ada iltifatul domir gitu kan ya. Domirnya kan seharusnya kepada mereka, ya kaum tadi kan, tapi kemudian dipalingkan kepada engkau, ya sahabatnya, seolah-olah untuk menekankan apa? Artinya nasihat ini nggak cuma berlaku untuk kaum, tapi juga untuk engkau wahai saudaraku, gitu loh. Nanti ada di Balaghah gitu ya. Artinya salah satu faidahnya iltifat adalah untuk itu, untuk li syumulil ma'ana, agar mukhotabnya lebih luas, tidak sekedar kepada kaum saja, tapi diluaskan kepada engkau juga, gitu loh. Fa'amma anta, ya engkau, kalau pengen mencabut kedengkian ansodrika dari hatimu, wasodriman huwa fi mithli halika, dan mencabut kedengkian dari hati orang yang seperti engkau, ya mimman la tuharrikuhu ghawayatul hasad, dan mencabut kedengkian dari hati orang yang la tuharrikuhu, yang tidak tersentuh oleh kesesatan hasad, wala tuqayyiduhu amayatu taklid, dan tidak terbelenggu dengan kebutaan taklid, bal taat tusyuhu ilal istibsari, akan tetapi hausnya, ya hausnya dia man yang disebutkan tadi, hausnya dia adalah kepada al-istibsar, mengetahui. Istibsar itu mengetahui dengan sebenar-benarnya, itu istibsar. Al-istibsar dengan mengetahui, absoro itu mengetahui biasa. Tapi istibsar itu berarti di sana ada li ziyadatil mubalaghah, berarti mengetahui dengan sebenar-benarnya, ya. Dan bal, akan tetapi hausnya mereka itu kepada mengetahui dengan sebenar-benarnya li hazazati iskalin, ya, kepada apa hazazah itu? Hazazah itu gini. Apa itu? Bukan apa ya? Ya galau lah, boleh lah galau. Hazazah itu ya bolehlah rasa galau, ya. Rasa galau terhadap iskal, terhadap permasalahan, ya, yang mana asaroha bentar, asaroha maukinya jadi apa? Kok nasab di sini? Bal ta'antushuhu ilal istibsari li hazazati iskalin, harusnya fi'il malen. Saya galpok. Asaroha, ya, yang kemudian mengakibatkan, ya, mengakibatkan tadi kegalauan tadi terhadap memikirkan permasalahan tadi akan menimbulkan banyak pikiran, gitu ya. Wahai yajaha nadharun, dan membangkitkan diri untuk berpikir, gitu ya. Fakhatib nafsak wa sahibak wa talibhu bihaddil kufri. Maka tolong kasih tahu tuh ke saudaramu tuh yang kritik saya, gitu ya. Wa sahabak, dan kasih tahu ke temanmu itu, wa talibhu, dan mintalah kepada dia apa itu makna kafir. Ketika dia mengkafirkan saya, tanyakan ke dia apa itu makna kafir. Ya seperti zaman sekarang, ketika banyak yang membid'ahkan kita misalkan, tanya ke mereka apa itu bid'ah. Coba jelaskan satu persatu definisinya tuh, per kalimatnya. Mereka akan mengatakan bid'ah yang tidak sesuai dengan tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau gitu mah ente juga ngelakuin bid'ah, gitu kan ya? Kan nggak bisa menjelaskan mereka kan? Nah, ya silahkan kamu membid'ahkan, tapi kamu harus tahu apa definisi bid'ah dan sebenarnya bid'ah itu seperti apa, kayak gitu ya. Gitu. Fa'in za'ama, kalau mereka menyangka, kalau dia menyangka anna haddal kufri, bahwasanya definisi kekufuran adalah ma yukhalifu madhabal asy'ari, ya, karena yang mengkritik Imam Ghazali kan sama-sama bermadhab asy'ari, gitu ya. Makanya beliau juga coba, kalau memang dia menyangka definisi kafir adalah semua orang yang tidak mengikuti madhab asy'ari atau menyelisihi madhab asy'ari, au madhabal mu'tazili, atau orang yang dikatakan kafir adalah orang yang tidak sesuai dengan madhab mu'tazilah, awil hambali, atau yang tidak sesuai dengan madhab hambali. Emang kenapa? Hambali ini madhab fikih atau madhab akidah? Nah, jadi yang sekarang lagi trending itu nggak cuma dari sekarang saja, jadi dulu sudah ada. Mereka menisbatkan diri kepada Imam Ibnu Hambal. Menisbatkan diri. Menisbatkan kan, nisbah kan nggak harus nisbah sohihah. Ada juga nisbah
fasidah, gitu kan ya? Ya Allah alam. Cuma kita harus meyakini nisbahnya lebih condong kepada fasidah, gitu ya. Ya, dilihat dari teori yang kita jelaskan, gitu ya. Ya, ala kulli hal, Hambali itu ya untuk orang-orang yang berpikiran seperti saudara-saudara kita, kaum-kaum yang menisbatkan diri sebagai Salafi atau Wahabi, gitu ya. Atau yang dikatakan kafir yang nggak sesuai itu dengan madhab Wahabi misalnya, au ghairihim, atau dan seterusnya. Fa'lam, maka ketahuilah annahu ghirrun balid. Katanya itu yang seperti itu merupakan tipu daya yang sangat bodoh. Tipu daya yang sangat bodoh. Balid itu saya nggak tahu ya terjemahan Indonesianya ya. Balid itu dedel. Dedel itu apa? Ada yang tahu nggak dedel itu? Iya, bodoh yang membatu gitu loh. Bodoh batu banget pokoknya tuh bodohnya tuh. Itu namanya balid itu. Beda dengan jahil. Kalau jahil itu bodoh. Nah, kalau balid itu bodoh, jahil murokab, membatu lagi nggak mau diingatkan. Nah itu tuh. Qad qayyadahu taklid. Itu adalah orang-orang yang sudah terbelenggu dengan taklid. Fahuwa a'ma minal umyan. Itu adalah orang-orang yang buta, gitu ya. Maksudnya adalah taklid buta, nggak mau melihat kebenaran, ya. Fala tudayyi bi islahihi az-zamana, ya. Maka janganlah engkau membuang waktumu hanya untuk meluruskan mereka. Ya karena mereka buta. Orang buta masa misal aja ya, misal Abdul, ke kanan, anggap aja misal Abdul buta, misal aja, misal ya, nggak harus benar ya. Abdul buta, kemudian Dul ke kanan, kemudian Dul itu ke arah kamar. Orang buta diarahkan, kira-kira mau paham nggak kamar itu arahnya kemana? Nggak. Maka itu fala tudoyi bi islahihi az-zaman. Ini kalamnya Imam Ghazali itu penuh dengan balaghah di sini. Keren banget ya. Seolah-olah mengibaratkan mereka orang yang tidak bisa diberi petunjuk itu seperti orang buta dikasih arah nih, kamarnya ke arah kamar ya, jalan ke sana. Ya nggak tahu lah, orang nggak bisa lihat mau ke kamarnya juga nggak tahu arahnya kemana kan, kayak gitu. Nah itu kita mengingatkan orang-orang yang taklid buta itu seperti mengingatkan orang yang tidak tahu, tidak bisa melihat apapun, kemudian diarahkan ke arah tertentu, nggak bisa. Kemudian wanahika hujjatan fi ifhami. Nahika itu nanti di Alfiyah di pembahasan mansubat ada banyak ya, di sana ada tahdir, kemudian dan seterusnya. Nahika mudahnya terjemahnya adalah cukuplah, gitu ya. Cukuplah engkau ya mendatangkan hujah untuk apa? Membungkam mereka, ya. Muqabalatu da'wahu bida'wa khusumi. Artinya adalah ya udah nggak perlulah kamu melayani mereka, gitu ya. Nggak perlu kamu melayani mereka. Idla yajidu baina nafsihi, karena dia tidak akan menjumpai baina nafsihi wa baina sairil muqallidin al mukhalifin lahu farqan wa faslan. Mereka nggak akan mengetahui titik kesalahan mereka di mana. Mereka nggak akan mengetahui perbedaan mereka dengan para muqallid yang menyelisihi Imam Asy'ari itu, yang menyelisihi lagunya, bukan Imam Asy'ari, lagunya ke mereka, Sohib tadi. Yang menyelisihi mereka itu dalam hal apa? Sisi mana? Argumennya apa? Mereka nggak akan paham tuh detail-detail seperti itu. Seolah-olah gitu ya. Maka wala alla sahibaka yamilu min baini sairil madahib ilal asy'ari. Bisa jadi saudaramu itu yang mengkafirkan saya mungkin dia condong ikut madhab asy'ari. Wa yaz'umu anna mukhalafatahu, ya, fi kulli wirdin wa sodarin minal kufril jali. Seolah-olah mereka menganggap ya sohib kamu ini, teman kamu yang katanya ikut madhab Asy'ari, mungkin dia menganggap setiap yang menyelisihi Imam Asy'ari fi kulli wirdin, ya, wirdin itu apa? Wirdin itu kalau di kitab-kitab tarikh itu misal gini. Uh, uh, kan kalau di gurun itu biasanya kan nggak ada air tuh. Tapi biasanya jalur perdagangan di gurun itu melewati sumber-sumber air tuh, sumur. Nah, itu sumur itu namanya wirdin itu. Ya bolehlah. Wirdin itu ya tempat minum lah ya, tempat minum. Terkadang juga disebut sebagai tempat minum hewan. Kalau kawan-kawan di Syari Muiz tuh ada air kan di pinggiran tuh. Itu wirdun juga, disebut wirdun tuh. Gitu ya. Kemudian fikul li wirdin wasodarin. Ya, wirdin itu jalan ke tempat air tadi, sedangkan sodar itu jalan kembali dari tempat air tadi. Maksudnya adalah teman kamu itu yang menganggap, teman kamu itu mungkin condong ke Imam Asy'ari.
sehingga menganggap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Imam Asy'ari fi kulli wirdin wasodar, maksudnya di setiap menuju dan balik, maksudnya adalah di setiap permasalahan, ya gitu ya. Ini sama, ini fi kulli wirdin wasodar itu nanti majas juga di sana. Ini keren banget, beliau itu menyajikan semua masal, majas, isti'arah, dikenalkan semuanya di sini. Seolah-olah ingin menunjukkan, ini loh, ini bahasa saya aja sekeren gini loh. Ente siapa? Bahasa ente seberapa tingginya kalau mau mengkritik saya? Lihat tuh, kitab-kitab saya tuh, bahasanya keren banget tuh. Ente belum selevel dengan saya. Seolah-olah gitu ya. Ini semua keindahan bahasa ditunjukkan semua tuh. Katanya apa? Minal kufril jali. Setiap segala sesuatu atau setiap yang tidak sesuai dengan madhab Asy'ari di segala permasalahan itu termasuk kekafiran yang jelas. Seolah-olah gitu ya. Itu menurut Sohibuka gitu ya. Maka fas'alhu, maka tanyakan kepada dia. Kalau memang itu sangkaan dia, dugaan dia demikian, tanyakan. Min aina sabatalahu kaunul haqi wifkon alaihi. Dari mana barometer kebenaran itu ketika sesuai dengan madhab Asy'ari? Dari mana barometer kebenaran itu ketika sesuai dengan pendapat Imam Asy'ari? Hatta kodo bikufril bakilani. Sehingga kalau memang barometer kebenaran harus sesuai dengan Imam Asy'ari, harusnya engkau juga mengkafirkan Imam Bakilani dong. Imam Bakilani kan imam dari madhab Maliki. Beliau Asy'ari juga. Tapi dalam beberapa pendapatnya tidak sependapat dengan Imam Asy'ari. Harusnya kalau memang engkau mengkafirkan saya, engkau kafirkan juga dong Imam Bakilani dong. Nggak adil, nggak objektif. Kalau hanya karena saya tidak sependapat dengan Imam Asy'ari dalam satu permasalahan, engkau mengkafirkan saya, tapi engkau tidak mengkafirkan Imam Bakilani. Nggak adil itu, nggak objektif. Kayak gitu. Idh khalafahu, karena Imam Bakilani itu menyelisihi Imam Asy'ari fi sifatil baqa'ilillah. Ya, salah satu pendapat Imam Bakilani yang tidak sesuai dengan Imam Asy'ari adalah dalam permasalahan sifat baqa'nya Allah. Ya, Imam Bakilani mengatakan apa? Waza'ama, Imam Bakilani ya menganggap bahwasanya sifat bako itu laisa wasfan zaidan ala dzat. Itu bukan sifat yang zaid. Zaid itu apa? Zaid itu sifat yang berbeda dengan zatnya Allah, tapi identik dengan zatnya Allah. Identik itu berarti nggak bisa terlepas dari Allah. Sifat zaid adalah sifat yang berbeda dengan zatnya Allah, artinya punya mafhum sendiri, tapi identik dengan zatnya Allah. Harus selalu nempel dengan zatnya Allah. Seolah-olah gitu. Itu sifat zaidah ala zat. Kenapa? Karena Imam Bakilani menganggap sifat bako itu seperti sifat wujud. Sifat bako itu ya Allah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Imam Bakilani menganggap gini, sederhananya ya argumennya ya. Karena gini, kalau memang bako itu sifat yang berbeda, ya, ini Allah, ya, maksudnya ini Allah itu maksudnya ini lafaz Allah gitu ya. Mengibarahkan aja, jangan menganggap ini Allah, nggak boleh ya. Ini ada misalnya ya, ini zatnya Allah, misal ya. Nah, kemudian ini sifat bako. Kita anggap ya ini sifat zaidah, berarti sifat yang berdiri sendiri, punya mafhum sendiri, tapi nggak bisa terlepas. Harus selalu nempel, identik dengan sifatnya, identik dengan zatnya Allah. Menurut Imam Bakilani, bako ini nggak bisa terpisah seperti ini. Bako itu ya huwa Allah. Seperti wujud itu huwa Allah. Kenapa? Karena kalau menurut Imam Bakilani, kalau bako itu sifat yang tersendiri berbeda dengan zatnya Allah, berarti nanti bako membutuhkan kepada bako. Bako ini butuh kepada bako. Tasalsul. Wa tasalsul muhal. Tasalsul itu mustahil. Gitu ya. Itu sama seperti halnya wujud, al-wujud. Sifat wujud itu kan dikatakan sifat nafsiyah, bukan sifat zaidah. Kenapa dikatakan sifat nafsiyah? Karena gini, kalau kita anggap wujud itu sesuatu yang berbeda dari zatnya Allah, berarti nanti wujud ya membutuhkan kepada wujud. Artinya wujud ini agar berwujud, sifat wujud agar berwujud butuh kepada wujud yang lainnya enggak? Kemudian wujud yang mewujudkan wujud membutuhkan kepada wujud yang lain. Kemudian wujud yang mewujudkan wujud, yang mana wujud itu mewujudkan wujud sebelumnya, membutuhkan wujud yang lain tanpa batas. Tasalsul. Oke, emang tasalsul mustahil ya? Mustahil. Ini saya tunjukkan nih dalil kenapa tasalsul mustahil ya. Kita tarik nih garis. Oke? Tarik garis.
Oke ya, ini A, ini B, ini C, D, ini E. Kemudian di sini tak terhingga. Oke. Gini kan lambang tak terhingga kan? Oke ya. Anggap aja tak terhingga. Kemudian kita bayangkan ingin memotong garis ini biar lebih pendek. Potong. Oke, anggap aja titik A-nya dibuang, oke? Oke, anggap saja ini garisnya satu sebenarnya. Cuma kita anggap seolah-olah garis yang pertama itu kita potong satu. Berarti kan menjadi dua garis yang garis pertama itu lebih panjang, garis kedua lebih pendek kan? Harusnya gitu kan? Kaidah akalnya ketika sudah ada yang dipotong, berarti mengharuskan az-zaid la budda an yakuna atwal. Ya, atwal minan nakis. Ya, az-zaid la budda an yakuna atwala, ya, minan nakis. Sesuatu yang lebih banyak harus lebih panjang dong daripada sesuatu yang nakis kan? Ya gitu. Tapi sekarang kita hubungkan titiknya. Ketika kita ingin membandingkan mana yang panjang pendek, harus disandingkan dong. Berarti kita sandingkan titik A dengan B, seterusnya. Harusnya ada satu titik yang nggak memiliki pasangan dong. Harusnya ada satu titik yang nggak punya pasangan dong. Tapi kalau andai saja tasalsul dibolehkan, maka semua titik akan mendapatkan pasangannya. Berarti ini kaidah akal nih. Ya, kaidah akalnya mengatakan demikian. Zaid harus lebih panjang daripada nakis. Tapi ternyata dengan adanya tasalsul, az-zaidu kan nakis. Sesuatu yang zaid menjadi sama dengan nakis. Itu kan nggak sesuai dengan kaidah akal nggak sih? Coba, kalian, maksudnya akal yang sehat ya. Kalau tanya orang gila ya sama aja. Oke. Maksudnya akal sehat akan mengatakan sesuatu yang zaid pasti lebih panjang dari nakis dong. Tapi dengan adanya tasalsul, sesuatu yang panjang menjadi sama panjangnya dengan nakis. Dan itu nggak masuk akal gitu. Makanya tasalsul harus dihilangkan. Ini boleh seperti ini, boleh juga dengan mengibarahkan al-kul gitu ya. Al-kul aksaru minal ba'di. Itu juga boleh. Sama aja. Artinya kita menganggap yang atas itu kul, yang bawah itu ba'dun. Nah, kalau ada tasalsul, maka menjadikan kul sama dengan ba'dun. Nggak bisa. Ba'dun itu harus lebih sedikit daripada kul. Atau juz'un itu harus lebih sedikit daripada kul. Gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah akal. Itu salah satu alasan kenapa tasalsul itu mustahil. Ya. Itu tasalsul versi mutakallimin. Falasifah beda lagi. Tapi terlalu panjang ya, nanti nggak khatam gitu ya. Oke, teman. Kemudian, bentar. Dikit lagi ya, dikit lagi ya. Dikit lagi, ini nanggung banget nih. Sudah, Maidah aman lah ya? Atau perlu hunting? Aman lah ya? Sudah nyiapin makan sendiri-sendiri kan? Oh, belum. Siap, siap. Diam soalnya, berarti belum. Kalau di banat, asukut ya dulu ala na'am. Kalau banin, asukut ya dulu ala la. Menunjukkan kepada belum, tidak, ya gitu ya. Oke, wali masoro. Oke, kemudian kenapa al-Bakilani aula bil kufri di mukhalafatil asy'ari minal asy'ari di mukhalafatil Bakilani. Sekarang gini, andai saja kamu objektif dan menganggap Imam Bakilani itu kafir karena tidak sesuai dengan Imam Asy'ari. Sekarang, kenapa nggak dikatakan Imam Asy'ari yang kafir? Karena nggak sesuai dengan Imam Bakilani. Gitu kan? Nah, berarti barometer kekafiran yang kamu tentukan itu barometer yang tidak konsisten gitu loh. Itu sangat subjektif sekali, nggak objektif gitu loh. Seolah-olah wali masorol hakku wafkon ya atau wifkon ala ahadihi maduna sani. Lalu kenapa ya kebenaran itu hanya absolut miliknya Imam Asy'ari? Kenapa enggak dua-duanya benar? Ya, atau kenapa enggak dua-duanya salah? Gitu. Nah gitu. Kan aneh jadi itu ya. Wadzalika li ajli sabki fi zaman. Adzalika li ajli sabki fi zaman. Apa engkau mengatakan Imam Asy'ari yang benar? Segala sesuatu yang menyelisihi Imam Asy'ari dikatakan kafir hanya karena Imam Asy'ari lahir terlebih dahulu? Apakah hanya karena itu? Faqad sabaqo al-Asy'ariyya ghairuhu minal Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah lebih duluan dari Imam Asy'ari. Kalau sekedar lahir lebih duluan, harusnya Mu'tazilah lebih benar dong kalau kayak gitu dong. Wah, kena itu langsung kena mental gitu kan.
Itu ini luar biasa banget Imam Ghazali itu. Kalau kita belajar adabul bahsi itu, ini salah satu strategi apa? Ya, salah satu strategi berdebat dengan menunjukkan apa itu namanya? Kontradiksi internal ya. Ya, nanti adalah di adabul bahsi. Itu ada kontradiksi internal. Jadi salah satunya adalah oke, dengan menunjukkan nakidnya. Artinya kan kalau dua hal yang tanakut ya dalam mantik kan mengharuskan satu kodiah itu sodik, satunya kan kalau kita mendatangkan nakid, nakidnya salah, ya pasti apa yang diucapkan benar. Tapi kalau nakidnya benar, apa yang diucapkan berarti salah. Itu namanya kontradiksi internal gitu ya. Itu dalam adabul bahsi nanti dipakai. Ya makanya kita kalau mau jadi orang alim nggak cukup cuma paham teori, harus pinter ilmu berdebat. Ya bukan untuk keren-kerenan, bukan. Tapi barangkali ada orang yang terang-terangan menyerang Islam yang pasti sesat itu loh, mengatakan misal, oh Allah punya tangan seperti tangannya manusia, itu kan jelas banget tuh. Itu harus dilawan itu. Nah, itu kita harus pintar berdebat itu. Ya. Jadi kegunaan berdebat itu bukan untuk keren-kerenan, tapi murni untuk membela kebenaran. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya. Fakod sabakol asy'ariyah ghairuhu minal mu'tazilah. Falyakunil haqqu lisabiki alih. Maka seharusnya kebenaran milik yang lebih dahulu dong kalau demikian. Amli ajli. Apakah juga karena at-tafawuti fil fadli wal ilmi? Apakah kebenaran hanya dilihat dari keutamaan dan keilmuan? Fabi ayyi mizanin wa mikyalin qaddaro ya darajatil fadli. Maka dengan timbangan seperti apa dan dengan takaran seperti apa yang bisa menimbang derajat keutamaan hatta la halahu sehingga jelas lahu bagi sohib tadi, sehingga jelas bagi orang yang mengkritik tadi, Allah afdola fil wujudi min matbu'ihi wa muqalladihi. Artinya gini, kalau memang kamu mengkafirkan Bakilani hanya karena Bakilani murid Imam Asy'ari atau pengikut Imam Asy'ari, oke? Sekarang barometernya apa? Guru selalu lebih utama dan selalu lebih benar daripada muridnya. Barometer pastinya apa? Ada nggak? Nggak ada. Mungkin beberapa keadaan murid lebih benar daripada gurunya atau lebih mulia daripada gurunya. Buktinya apa? Buktinya kita melihat kisah daripada Imam Ahmad ibn al-Farahidi, pengarang daripada atau peletak daripada ilmu arud. Ya, beliau guru daripada Imam Sibawe. Tapi ternyata Imam Sibawe lebih besar namanya daripada Imam Ibn Ahmad Al-Farahidi. Sampai Imam Ibn Ahmad Al-Farahidi itu berdoa di depan Ka'bah ya. Katanya doanya adalah, ya Allah, saya kok guru kalah sama muridnya gitu ya. Murid saya pergi ke Sibawe semua deh. Saya nggak punya murid lagi, ya Allah. Kalau Engkau berkenan, berikan saya satu ilmu yang mana ilmu itu tidak ada yang menandingi saya. Kemudian Allah berkenan memberikan satu ilmu al-arud. Ya. Itu kan salah satu bentuk bahwasanya guru itu tidak selalu lantas lebih benar atau lebih baik daripada muridnya. Bisa jadi murid itu lebih benar atau lebih baik daripada gurunya gitu. Aman. Oke, kemudian maghrib jam berapa? Berapa menit lagi? 15. Sudah. Oh, sudah. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan pertemuan depan ya. Oke, berarti pertemuan depan. Bismillah lah, insya Allah khatam, insya Allah. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan ya, ini jadikan sebagai Faisal itu sebagai ruh kehidupan dalam bersikap menghadapi orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Gimana fotonya, Bi?